Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan ibadah bersama secara online. Kita tetap bersyukur pada pagi ini kita diberi kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, baiklah kita melalui pujian-pujian ini boleh menghibur Bapak Ibu Saudara di rumah. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih boleh berbakti baik secara online. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar lagi kita akan menaikkan pujian-pujian. Semuanya ini untuk memuliakan dan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungilah kami Tuhan. Biarlah semua yang di rumah terjauh dari segala penyakit, terutama COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru.
Bapak Ibu yang terkasih, di saat COVID pandemi ini, kita semua khawatir. Tetapi bersama Yesus, kita tidak usah khawatir, Bapak Ibu. Mari kita mau angkat pujian, jangan khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasukin firman Tuhan, kita akan memuliakan pujian satu buah lagu dengan pujian Satu Dalam Rohmu, Satu Dalam Firman-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku
Kristus. Siapkan hatimu, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum menyampaikan firman Tuhan. Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan terima kasih Tuhan, kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum. Semuanya ini untuk memuliakan dan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya hamba-Mu yang bawakan firman-Mu, Kau pakai, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kita, biarlah menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya Tuhan, terutama di saat COVID ini Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini kita boleh tahu, percaya, dan mengendalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memohon pimpinanmu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi segenap umat Tuhan yang saat ini ada mengikuti di dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai yang sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, anak-anak-Mu boleh ya Tuhan memuliakan nama Tuhan selalu. Dan pada pagi hari ini sebentar kami mau menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau mengurapi kami semua, baik hamba yang bertugas, Tuhan, kiranya Roh Kudus saja yang memimpin, sehingga apa yang disampaikan itu adalah suara-Mu ya Tuhan. Kehendak Tuhan buat kami semua umat Tuhan pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan waktunya pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita Tuhan. Ya, hari ini kita sering mendengar di sekitar kita diramaikan oleh orang-orang yang mencari oksigen. Karena stok oksigen menipis, ya, banyak yang kosong. Dan orang-orang banyak mengantri oksigen. Seperti ngantri gas kecil atau mau beli gas melon. Ya, saudaraku. Dan pada baru-baru ini ada suatu peristiwa tragis ya yang menimpa pengusaha dari Samator Group, pensuplai oksigen terbesar di Indonesia. Pengusaha ini setiap hari rapat dengan karyawannya, memonitor mesin-mesin di pabriknya supaya dikerjakan dengan maksimal setiap hari, terus penuh 24 jam. Untuk memenuhi ya kebutuhan yang meningkat akan oksigen hari-hari ini. Dan juga itu untuk mengisi rumah sakit ya di mana pasien-pasien banyak yang memakai ventilator di ICU yang sangat meningkat di seluruh rumah sakit di Indonesia.
Karena pengusaha ini sibuk dan kelelahan, imun tubuhnya menurun sehingga dia terpapar COVID. Belum sempat dibawa ke ruang ICU, denyut jantungnya berhenti karena tubuhnya kehabisan oksigen. Meninggal di usia 66 tahun. Tragis, karena pengusaha ini rajanya pabrik oksigen, tetapi tidak tertolong nyawanya. Peristiwa ini menyadarkan kepada kita, sepertinya saat-saat ini kematian semakin dekat dengan kehidupan manusia di bumi ini. Dan pemberi kehidupan manusia adalah Tuhan. Ingat, saat penciptaan manusia pertama di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, menjadi makhluk yang mendapatkan kehidupan. Kalau pada hari ini saudara dan saya masih bernafas dengan normal, gratis lagi, tidak dibantu dengan alat ventilator atau tabung oksigen, ya, bersyukurlah atas kemurahannya. Di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat ini mengajak semua orang yang hidup, yang bernafas, yaitu saudara dan saya pada pagi hari ini, untuk selalu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus harapan jiwaku. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu menyimaknya. Ya, saya akan membacakan Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Yang terakhir, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Yang pertama, dalam Mazmur 146 ini sama seperti dalam Mazmur 150. Mengajak kita semua selagi masih ada. Artinya kita yang masih hidup, hendaklah selalu memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Allah. Itu dinyatakan di ayat 1 sampai 2. Allah harus diagungkan, dipuji,
dihormati dalam kehidupan kita anak-anaknya. Nanti kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya kenapa alasannya kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Yang kedua, jangan percaya dan berharap kepada manusia meskipun ia bangsawan atau orang ternama. Ini di ayat ketiga sampai keempat. Mengapa kita tidak boleh berharap dan percaya kepada manusia? Meskipun manusia itu mempunyai kedudukan seperti bangsawan, mempunyai harta, terkenal, karena dikatakan manusia itu tidak dapat memberi keselamatan. Artinya, manusia tidak dapat diharapkan sebab manusia itu terbatas, tidak selamanya dapat menolong dan mau menolong, juga tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Ada batas umur. Manusia sekaya apapun, mempunyai kedudukan yang tinggi sekalipun tetap semuanya fana. Satu kali harus meninggalkan dunia ini. Dan betapa kecewanya manusia apabila selalu mengharapkan dan percaya kepada sesamanya manusia. Yang ketiga, tetapi dalam ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang keempat, dalam ayat 6 sampai dengan ke-9 dijelaskan alasan manusia yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu, pencipta isi dunia ini, termasuk manusia, dan pemberi nafas hidup kepada manusia. Tuhan juga Allah yang setia kepada segala yang diciptakannya, terlebih kepada manusia yang dikasihinya. Ya, di ayat 6. Kedua, Dia juga adalah Tuhan yang adil. Kalau di dalam dunia ini sering banyak ketidakadilan, tetapi Tuhan yang adil kepada orang yang mengalami kejahatan dari orang lain, berbelas kasihan kepada mereka yang berkekurangan, membebaskan mereka yang mengalami penderitaan. Ketiga, Tuhan memberikan kesembuhan, membela orang yang tidak berdaya, mengasihi orang yang berjalan dalam kebenaran, yaitu di ayat ke-8. Yang keempat, Tuhan menjaga orang yang terlantar, para janda, anak yatim, yang membutuhkan pertolongan. Sesungguhnya kepada mereka yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan, maka Tuhan akan turun tangan menolong. Tetapi Tuhan akan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Dia tidak suka kepada orang yang hidupnya tidak benar. Ya, itu di ayat yang ke-9. Yang kelima, lebih lanjut dijelaskan dari ayat ini tentang Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, yang kerajaannya tak berkesudahan atau tidak berakhir. Dia Raja untuk selama-lamanya. Kepada Tuhan sajalah manusia memuji dan menyembah Dia. Di ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan apa yang dikatakan pemazmur untuk kehidupan kita pada masa kini. Yang pertama, Mazmur ini mengingatkan dan mengajak kita semua
orang yang percaya untuk bersyukur, memuliakan Tuhan, ya. Karena memiliki Tuhan sebagai pemilik langit dan bumi ini, ya, yang mengasihi manusia ciptaannya, dan rasa syukur kita dinyatakan dalam hidup kita melalui puji-pujian dan penyembahan kita, pengagungan kita kepada namanya yang kudus. Yang kedua, kita juga diingatkan tentang Tuhan yang dapat kita andalkan, karena Dia Sang Empunya langit dan bumi. Ini bisa dan mau menolong manusia yang ada dalam penderitaan. Dia adalah Tuhan yang selalu setia kepada janjinya, yang tidak berubah kasih setianya. Yang ketiga, pemazmur menyatakan supaya kita, orang percaya, hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang terbatas. Ada orang yang punya harta, kedudukan, punya kemampuan untuk menolong, tetapi pada kenyataannya, pada waktu diminta pertolongan, tidak bisa menolong atau tidak mau menolong. Padahal betapa banyak kita manusia ini selalu mengandalkan manusia dan tidak menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan supaya yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan, yaitu Kristus Yesus, yang telah rela datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jelas dalam ayat 3 dikatakan, manusia seberapa tinggi pun kedudukannya tidak dapat memberikan keselamatan. Yang keempat, mari kita renungkan semua manusia dalam dunia ini adalah orang berdosa. Seperti gambaran pemazmur tentang orang-orang yang terkurung, terbelenggu oleh dosa, yang kesudahannya adalah maut. Tetapi bersyukur Kristus datang, rela mati di kayu salib untuk membebaskan kita yang terkurung, yang terbelenggu oleh dosa, sehingga kita percaya, ya. Sehingga ketika kita percaya, maka dosa kita dihapuskan dan kita mendapatkan keselamatan. Yang kelima, Tuhan juga adalah Tuhan yang baik kepada orang yang menderita, berkekurangan. Dia mau menolong orang yang berseru kepadanya. Dia juga Tuhan yang menjaga kehidupan kita dalam dunia yang gelap ini dan banyak ketidakadilan ini. Tetapi ada waktunya keadilan akan ditegakkan oleh Tuhan, sumber pengharapan hidup orang percaya. Yang keenam, mari kita renungkan dan bertanya masing-masing dalam hidup kita, sudahkah kita menaruh pengharapan jiwa kita kepada Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita? Ataukah kita menaruh harapan kita kepada manusia yang tidak dapat kita percaya dan harapkan dalam kehidupan ini? Firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan manusia terkutuk, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ini menyatakan
Orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hidupnya jauh dari Tuhan, akan terkutuk. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan diberkati. Suatu perbedaan yang drastis antara kutukan, suatu hal yang mengerikan, dan berkat, sesuatu hal yang mendatangkan sukacita. Karena itu datangnya dari Tuhan bagi orang yang berharap pada Tuhan. Yang kedelapan, pada masa pandemi yang semakin membuat orang takut, kepada siapa kita bersandar, berharap, dan mengandalkan kehidupan kita? Kepada manusia akan sia-sia. Ada orang yang berharap kepada dokter, tetapi banyak dokter, tenaga medis yang saat ini terpapar virus corona dan tidak tertolong lagi. Kepada siapa kita menaruhkan hidup kita? Ya, di hari-hari yang membuat orang cemas, kepada Tuhan saja yang sanggup melindungi, memberikan pertolongan kepada kita, menaruhkan harapan kita. Kesimpulan yang kita akan ambil di dalam firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama, berbahagialah kita yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan berharap kepadanya, karena Ia sumber pertolongan dan berkat dalam hidup kita. Ia yang sudah menyelamatkan kita lewat pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari. Jika kita ada sampai hari ini, maka kita adalah menerima anugerah kemurahannya yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan hidup kita, hendaklah selalu memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada pada kita, yaitu waktu, harta, talenta kita, kepandaian kita. Pergunakan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, pengharapan kita hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberikan kehidupan baru pada waktu kita percaya kepadanya. Di tengah masa yang mencekam saat ini, kita tidak dapat mengandalkan siapapun juga selain kepada Kristus, pengharapan jiwa kita. Amin. Mari kita akan menyanyikan pujian Yesus harapan jiwaku, dan nanti kita lanjutkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Mari kita nyanyikan lagi Yesus harapan jiwaku, dan kita persiapkan tubuh Yesus, yaitu roti. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memberkati kami semua, jemaat-Mu ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kalau kami sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam jiwa kami, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai pokok pohon keselamatan. Kami bersyukur, kami selalu mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya sebentar ya Bapa, kami mau menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darahnya Yesus. Kami imani semua yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan, bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu kali lagi Yesus harapan jiwaku, sambil mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagi Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Sambil mengangkat cawan anggur. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat, memuliakan, dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati di dalam ibadah online ini ya Tuhan, dari permulaan sampai dengan selesainya. Baik kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai roti kehidupan buat kami semua, untuk kami sungguh-sungguh memiliki pengharapan hidup kami hanya kepada Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan kami semua dari dosa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Yesus. Terpuji namamu ya Bapa. Kau memberkati semua yang sudah menyelenggarakan akan ibadah online ini. Bapa, Engkau memberkati anak-anakmu satu persatu untuk kami lebih indah lagi di dalam pelayanan kami, ya Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan selalu nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan akan ibadah ini di rumahnya masing-masing. Apabila ada di antaranya yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam masalah, Engkau membukakan jalan sehingga mereka memperoleh pertolongan yang daripadamu. Yang ada di dalam kekurangan secara finansial juga, Engkau memberkati, ya Tuhan, di dalam kehidupannya. Juga bagi anak cucu kami yang sekolah saat ini secara online, Bapa, kiranya mereka boleh belajar dengan tekun, dengan rajin, sehingga Engkau memberkati mereka semua boleh berhasil di dalam pendidikan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga Bapak Ibu sekalian yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam usaha mereka. Bapak, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak. Dan juga saat ini, saat pandemi COVID masih, ya Tuhan, berada di negara kami, ya Tuhan, dan juga di kota Bandung, ya Tuhan, yang sedang melaksanakan PPKM, kiranya Engkau menolong pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, Tuhan, sehingga mereka dapat menangani segala keadaan yang terjadi di negara kami ini, dan juga percepatan penanganan, ya Tuhan, pandemi ini supaya dapat teratasi dan dapat lewat di negara kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai semua para dokter yang ada di garis depan, vaksinator, ya Tuhan, yang sedang menggalakkan vaksinasi saat ini. Tuhan, mereka semua boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dan ketersediaan juga vaksin di negara kami ya Bapak, sehingga semua masyarakat Indonesia boleh, ya Tuhan, terlayani dengan baik, dan semua kami boleh terselamatkan ya Bapak dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini
Dan kiranya semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.